warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat TK, ketemu lagi di podcast SMK 1 Katapang di sesi yang lainnya. Ya, tapi masih ya tetap di tema MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke, untuk sesi kali ini saya sudah kedatangan lagi nih tamu ibu-ibu cantik nih ya. Ibu cantik kita dari BK ya. Perkenalkan, ini ada Ibu Tri ya, Ibu Tri Indarti. Betul ya Bu? Bu Tri ya. Nah Bu Tri, kalau misalkan dari BK sendiri nih mau perkenalkan tentang sekolah ramah anak ya Bu ya. Nah kalau dari judulnya ini sendiri gitu Bu, sekolah ramah anak ini sebenarnya apa sih Bu? Apa sekolahnya itu kayak beauty class gitu Bu? Ada kelas kecantikan gitu ya? Atau ini ada sekolah yang memang khusus untuk bikin anak-anak jadi ramah gitu ya? Atau apa ini sebenarnya? Yang kita pahami ya tentang sekolah ramah anak ini adalah merupakan program pemerintah ini yang harus dilaksanakan atau diselenggarakan pada dunia pendidikan yang melaksanakannya, baik itu satuan pendidikan formal, non formal dan informal, dalam melindungi anak sehingga anak di dalam lingkungan sekolah itu merasa aman, terus lingkungannya bersih, sehat, berbudaya, lingkungan hidup, terus anak juga tidak terjadi kekerasan di lingkungan sekolah itu, tidak terjadi diskriminasi baik dari suku, bangsa, agama, terus budaya, latar belakang orang tua dan sebagainya gitu. Terus sekolah juga harus mendukung anak berpartisipasi terutama dalam perencanaan kebijakan pembelajaran, pengawasan dan mekanisme sampai anak itu seandainya ada hal yang sekiranya merasa terganggu ya, mungkin harus kita selesaikan dengan melibatkan orang lain gitu di luar sekolah ya, harus kita fasilitasi seperti itu. Oke. Nah Bu, secara lengkapnya apa ada video gitu tentang sekolah ramah anaknya atau gimana nih Bu? Ya memang betul, secara lebih bisa dipahami ya sama anak-anak tentang apa sih sekolah ramah anak, bagaimana nanti di lapangannya seperti apa ya, biar anak lebih paham. Boleh bisa ditayangkan ya videonya. Oke. Ya Sobat Nekat, di sini ada video lengkapnya ya. Kalian bisa lihat dulu video lengkap tentang bagaimana sekolah ramah anak itu ya. Silahkan kalian tonton dulu. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir,
minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Oke, itu dia video tentang sekolah ramah anak. Ibu, kita lanjut lagi ya Bu ya ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kalau tadi kan sudah ada ya kita lihat videonya gitu ya, bagaimana tentang sekolah ramah anak, kemudian tujuan sendiri dari sekolah ramah anak itu. Nah kemudian tadi Ibu juga menyinggung sedikit ya tentang dasar hukum dari sekolah ramah anak. Iya. Memang kita dalam melaksanakan sesuatu tuh harus punya pijakan ya sebagai dasar dalam dasarnya ya Bu ya. Sebagai apa ya istilahnya, biar kuat gitu loh secara legalitas ininya ya, sehingga bertindak juga jadi enak gitu ya Bu ya. Iya, karena ini kan melibatkan pihak orang tua, masyarakat juga, dan sekolah terutama yang di sini. Nggak mungkin dong kita melaksanakan satu hal tuh tanpa ada dasarnya gitu. Nah, sekolah ramah anak ini dilaksanakan dengan dasar hukum ada
Yang pertama adalah Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1. Nah, itu semua tahu ya isinya seperti apa gitu. Nanti tolong dibuka kan sekarang Mbak Google ya sudah itu. Oh ya, nanti tolong untuk dasar hukumnya sendiri Ya, itu yang pertama, ada ya Bu? Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Ya. Tolong Bu diberitahukan Bu kepada anak-anak sobat-sobat nekat semua. Iya. Ya. Oke ya, untuk dasar hukum pelaksanaan sekolah ramah anak ini kalian bisa mencari di Mbak Google ya. Silakan. Mbak Google di searching aja Di searching ya. aja. Yang pertama adalah Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1. Yang kedua, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pasal 4 tentang perlindungan anak. Oke, ya. Sebentar Bu, saya juga nih takut lupa lagi ya. Saya juga mengingatkan kepada para sobat nekat semua untuk menuliskan semua materi atau kalian menulis resamnya aja ya dari semua pemateri yang memang tiap sesinya berbeda-beda, karena memang nanti akan dikumpulkan resumenya pada saat terakhir pelaksanaan MPLS ya. Jadi jangan lupa ya dicatat semuanya. Tadi yang kata Bu Tri bilang untuk di search, silahkan kalian juga search di Google gitu ya, dasar hukum yang sudah disebutkan tadi. Oke, kemudian Bu, kalau tadi sudah bicara tentang dasar hukumnya, ada nggak sih Bu keuntungannya buat anak sendiri nih dengan sekolah ramah anak? Saya yakin banyak sekali ya keuntungan untuk anak, terutama memang dalam pelaksanaan sekolah ramah anak ini lebih cenderung kita memprioritaskan anak berada di sekolah harus seperti apa, yang seperti keadaannya harus dia terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mungkin sekarang istilah bullying ya, atau bullying itu kekerasan ya. Ya, kekerasan ya. Mau berupa ucapan seseorang terhadap seorang yang mungkin membuat tersinggung, juga mungkin tindakan secara fisik yang tidak diinginkan siswa, dan sebagainya, itu harus kita hindari. Seperti itu salah satunya. Terus berikutnya anak belajar dengan nyaman, dengan tenang, kondisinya sekolah harus bersih, harus tetap menjaga kesehatan baik dari lingkungan kantinnya, terus ruangan sekolah kelasnya, perpustakaannya, dan ruangan-ruangan yang lain yang mendukung. Misalnya di sini kan kita banyak ya jurusannya, ya, ada 9 jurusan. Ya, ada 9 jurusan. Nah, masing-masing jurusan harus mengkondisikan ya, di samping untuk ibadahnya, tempat ibadah ya, fasilitas untuk ibadah, fasilitas untuk mungkin mengembangkan diri ya, potensi dirinya dia, itu harus kita fasilitasi dengan adanya kegiatan ekskul, baik yang berupa olahraga maupun mungkin yang berupa seni ya. Nah, itu perlu sekolah memberikan wadah, sehingga kan banyak ya keuntungan untuk anak kalau sekolah ini menyelenggarakan dalam mewujudkan sekolah ramah anak ini, karena memang anak harus terkondisikan dengan baik dan sekolah harus mengutamakan kepentingan anak. Jadi program-program yang dibuat oleh sekolah itu harus prioritas kepentingan anak, untuk mendukung karena memang belajarnya. Konsumen pertamanya dari sekolah itu adalah anak-anak ya Bu ya. Iya betul, siswa yang seperti sekarang ya kan tahun ajaran baru gitu, anaknya. Oke Bu, tadi kalau misalnya Ibu tadi bilang ada kata-kata terlindungi gitu ya. Nah, kata-kata terlindungi ini maksudnya tuh Bu, memang selama ini apakah anak-anak itu tidak terlindungi atau apa gitu? Oh iya, tadi saya katakan anak merasa terlindungi ya di sini. Ya. Jadi memang kadang-kadang ya di sekolah kita itu kan mungkin karena keterbatasan tenaga kependidikan dan sebagainya ya, terjadi hal yang tidak diinginkan ya, seperti saya katakan tadi kayak bullying ya. Itu ya jangan sampai itu terjadi. Nah, jadi kalau kewajiban sekolah lah untuk itu melindungi untuk menghentikan atau mungkin mencegah. Nah, jangan itu Bu, sampai itu terjadi. Kalau misalkan tadi ada tindakan bullying ya, sekolahnya itu mencegah. Caranya itu gimana Bu mencegahnya? Mencegahnya ada juga ya Bu. Kemudian kalau misalnya udah terjadi, kalau mencegah kan berarti sebelum ya Bu ya. Kalau sudah terjadi bagaimana Bu? Nah, ini
bagaimana nih Bu pencegahan dan juga penanggulangan? Ya, kalau untuk pencegahannya ya kita bisa kampanye ya dengan anak-anak, dengan sosialisasi, bisa dengan kita pasang-pasang pamflet ya mungkin ya, atau dengan kita juga face to face seperti itu. Sebelum anak istilahnya masuk ke sekolah, mungkin ada depan dikasih tulisan gitu ya, hindari kekerasan dan sebagainya ya, istilahnya gitu. Untuk banyak salah satunya itulah untuk pencegahan ya, kita harus mempromosikan atau bikin spanduk ya mungkin tulisan gitu ya. Nah, terus untuk apabila seandainya itu kok ya terjadi gitu, itu kan di luar kadang-kadang di luar kontrol atau mungkin ya mau tidak mau harus wajiblah kita sikapi. Mungkin kita cari kenapa, latar belakangnya apa anak ini gitu. Nah, itu bisa diselesaikan oleh guru pada saat itu, mungkin kejadiannya pada saat belajar oleh guru bidang studinya, atau mungkin bisa nanti dibantu oleh wali kelasnya, dan endingnya mungkin bisa lah bukan mungkin ya, kita memang harus bekerja sama dalam menangani hal ini, guru, wali kelas, BK dan semua yang terkait, tapi dengan catatan ya, jangan sampai anak ini kita inginnya memberikan solusi tapi malah membuat anak jadi bermasalah lagi gitu. Nah Bu, kalau hubungan tadi dengan anak bermasalah lagi ya Bu, biar si anaknya yang bermasalah tersebut ada rasa nyamannya, kan memang tadi tujuan dari sekolah ramah anak itu biar anak nyaman ya Bu ya. Iya, nah gimana sih Bu, Ibu sendirilah pribadi sebagai seorang bimbingan konseling gitu ya Bu ya, menyikapi kalau misalnya ada anak bermasalah biar anaknya ini merasa nyaman gitu ya. Kalau misalnya bermasalah tuh nggak curhat ke siapa gitu ya, atau kalau udah curhat tuh nggak akan dipublikasikan ke orang lain gitu. Betul ya, memang sebagai guru BK untuk menyikapi hal tersebut biar anak tuh merasa aman, nyaman, dan istilahnya tidak menimbulkan masalah baru terhadap anak, ada asas dalam kebikaan ya, ada salah satunya ada asas kerahasiaan, di mana kita memang harus merahasiakan permasalahannya dihadapi anak, dan ada istilahnya harus memberikan solusinya itu kita berikan kepada anak, dan yang pembuat solusinya adalah anak tersebut, bukan kita gitu. Kita hanya memberikan solusinya, ini loh masalahnya kamu seperti ini, nah dari ini dampaknya seperti itu, katakanlah gitu. Nah solusinya nih barangkali ini nanti silahkan kamu membuat keputusannya ada di siswa yang jelas, untuk biar anak nih merasa. Ini juga kita harus secara profesional ya, menunjukkan pada anak juga, oh ternyata guru BK itu mempunyai kemampuan untuk mengatasi anak, dengan anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, terus merasa dia tidak dirugikan, tidak menimbulkan masalah baru dan sebagainya. Memang ada asas kerahasiaannya, biar anak juga merasa ketagihan lah ke BK. Jangan sampai anak-anak tuh merasa BK tuh pasti yang bermasalah. Iya, gitu. berarti menempatkan diri juga Bu sebagai seorang ibu ya Bu ya. Betul, di sekolah, karena memang kan waktunya lama ya Bu kalau di sekolah. Jadi kalau misalnya durasi ketemu sama orang tua juga kan sedikit terbatas ya Bu ya, dibandingkan di rumah, kebanyakan di sekolah. Iya. Memang kurang lebih kalau kita perhatikan secara kurikulum ya, anak tuh berada di lingkungan selama sepertiga dari waktu yang ada ya, 24 jam, jadi 8 jam di sekolah. Nah, sekolah mempunyai kewajiban dengan sekolah ramah anak ini untuk melindungi anak yang berada di sekolah kita, yang seperti kita katakan tadi. Nah Bu, dukungan selama ini dari sekolah nih untuk anak-anak dalam menyukseskan sekolah ramah anak itu sendiri gimana Bu? Ya, ini juga sedang dalam proses juga ya, tapi saya kira untuk dukungan yang diharapkan di sini sudah ya, sarananya juga ya, karena untuk melaksanakan sekolah ramah anak ini kan ada beberapa dukungan ya, salah satunya adalah fasilitas menyangkut sarana prasarana kan ya. Di samping itu juga motivasi anak untuk ikut terlibat ya. Nah di sini ada loh Bu Nin ya, istilahnya tepuk hak anak sama yel-yelnya. Oh ada ya Bu. Iya. Coba Bu bisa diperagakan nggak ke Sobat Nekat
tepuk atau yel-yel Sekolah dari Ramah Anak, Sekolah ya. Ramah Anak. Ya. Silakan Bu. Baik ya, anak-anak yang ada di rumah bolehlah mengajak ayah, ibu, adik, kakak ya. Saya ngikutin ya. Ya. Saya ngikutin, Yang ada di oke. sini juga boleh ikut. Ternyata Sekolah Ramah Anak itu punya Yel-yelnya ya. tepuk hak anak dan yel-yel tentang Sekolah Ramah Anak. Boleh kita ikuti ya. Coba dari mana nih Bu? Kita coba dulu ya. Kita Oke. coba dulu. Mm-mm. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, terlindungi, partisipasi. Yes, yes, yes. Oke. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Nah, itulah Oke. yang harus mungkin harus diingat ya sama anak-anak biar Memotivasi juga. melibatkan mengkondisikan Sekolah Ramah Anak di sekolah tuh. Oh iya. Ya. Tadi gimana Bu? Tepuk tangan. Tepuk hak Oh, anak, tepuk hak anak. hak hidup, Iya. tumbuh kembang, Iya. terlindungi, Kemudian terus tepuk lagi, iya. partisipasi, yes, 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 anak senang, Mm-mm. guru tenang, orang tua bahagia. Oke ya, mungkin itu tadi Aduh sorry, tepuk anak ya Bu ya? Bukan tepuk anak. tepuk hak anak, tepuk hak sama anak yel-yel ya. Sekolah Ramah Anak. Oke, ramah sekolah anak ya tadi ya. Mungkin saya juga lupa ya. Kayaknya harus Kurang-kurang ini ya. Iya, kayaknya harus berkali-kali ya Bu untuk mempraktekannya ya. Biar Oke. sambil olahraga. Nanti Olahraga. mungkin sobat nekat kalau misalnya udah normal lagi ke sekolah nanti bisa ngikutin ya Bu ya. Nanti belajar sama Bu Tri. Bu Tri gimana sih tadi yang kemarin waktu di video tuh kayaknya suka gitu ya Bu, pengen ngikutin yel-yelnya ya tadi gitu ya. Silahkan Boleh, ketemu boleh. sama Bu Tri ya. Oke, nah Bu Tri untuk selanjutnya nih, kalau misalkan tadi kan udah ya dukungan dari sekolah, ada nggak Bu contohnya? Ya memang kita biar anak tuh tidak berpikiran macam-macam ya untuk satu fokus seperti apa sih Sekolah Ramah Anak itu ya. Sekolah Ramah Anak yang harus dilaksanakan nanti apabila Ada sudah videonya, masuk Bu? sekolah ya ada videonya. Oke. Nanti akan kita tayangkan contoh pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di sekolah. Bisa ya? Oke, ada. ada ya. Oke, boleh kalian lihat dulu bagaimana contoh dari sekolah anak ya Bu ya, contoh dari sekolah anak. Oke, silahkan kalian tonton dulu. Ini yang selalu kutunggu, bersih, tanpa ada sampah di dalamnya. Bullying tak berarti di sekolah ini. Yang ada, saling menghargai dan saling menolong. Ramah terhadap siapapun, apalagi dengan pahlawan tanpa tanda jasaku. Indah itulah yang terlihat. Tatanan ruang yang rapi, taman yang asri, membuatku betah di sini. Bukan hanya aku yang merasakannya. Mereka yang memiliki kekurangan dapat merasakan fasilitas yang telah disediakan. Fasilitas ini kami gunakan sebaik-baiknya agar kami bisa hidup sehat.
melihat angin berhembus menghelai daun dan selembar kertas yang mereka pegang untuk dipelajari. Tenang, bersih, rapi, membuat kami nyaman 8 jam berada di sekolah ini. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu upaya sekolah untuk memenuhi hak dan mewujudkan pelindungan anak selama 8 jam berada di sekolah. Untuk mewujudkan sekolah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Yang mempunyai moto Yelel, anak senang, guru tenang, dan orang tua bahagia. Oke, nah Bu, tadi sudah ya kita lihat contohnya. Nah, hal terakhir nih Bu, biar ini anak termotivasi juga, kemudian dia punya rasa tanggung jawab gitu Bu, untuk bisa mengembangkan sekolah ramah anak ini. Kira-kira ada instruksi khusus nggak, baik itu dari sekolah ataupun dari BK gitu, tentang kalian tuh harus bisa jadi membuat sekolah ini menjadi ramah terhadap kalian gitu. Ya, instruksi khusus mungkin ya nggak ada ya, nggak ada, cuma memang semua siswa tanpa kecuali dan komponen yang ada di sekolah kita ya, baik guru, tenaga pendidikan, TU itu harus mendukung pelaksanaan, terutama untuk anak-anak kita, karena memang ini yang dinyamankan anak ya. Itu apa tadi lupa Bu Din? Jadi kira-kira siapa sih yang harus bertanggung jawab gitu untuk misalnya menciptakan sekolah ramah anak ini gitu? Saya kira yang harus bertanggung semuanya ya Bu, komponen tanpa yang ada di kecuali. sekolah, tanpa kecuali. Iya. Dan untuk memotivasi anak ya, anak harus diberi kesadaran bahwa ini harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, karena memang semuanya yang kita berikan kan kembali ke kitanya sendiri ya. Biar bagaimana anak merasa aman ya, harus kita ciptakan rasa aman dari. Berarti dari kita oleh kita untuk kita ya Bu ya. Jadi tidak ada instruksi khusus mungkin ya Bu ya, tapi memang harus berawal dari memang dari sendiri. Betul. Tidak ada komponen yang khusus untuk harus ini sih harusnya penjaga sekolah nih misalnya ya, atau guru BK-nya sendiri yang tanggung jawab, enggak ya. Harus bekerja sama sabilulungan. Oh iya. Jadi harus bareng-bareng gitu ya Bu. Bareng-bareng. Oke. Ya, mungkin itu ya Bu Tri tentang sekolah ramah anak ini. Ya, saya ucapkan terima kasih Bu Tri. Oh ya, atas... sebentar ya Bu. Oh iya. Ya. Saya akan menggarisbawahi pelaksanaan sekolah ramah anak ini. Untuk mengkondisikannya ada singkatannya Bu. Oh iya. Barisan. Apa tuh Bu barisan Bu? Barisan itu berarti anak harus menciptakan lingkungannya di sekolah ini bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Seperti yang tadi videonya. Oke, barisan ya Bu ya. Bersih, A-nya aman, R-nya ramah, I-nya indah, S-nya inklusif, S-nya sehat, asri dan juga nyaman. Oke, itu barisan ya Bu ya. Mungkin itu aja untuk sesi tentang pengenalan sekolah ramah anak ya. Ibu Tri, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, ya. Marina. Kita ketemu lagi dengan sobat nekat semua nih, nanti mudah-mudahan ya Bu ini COVID-19-nya cepat berlalu ya. Kita ketemu sama anak-anak juga di sekolah gitu ya Bu ya. Ya, anak-anak jangan lupa juga untuk kalian selalu resumenya jangan lupa ya, tadi dari mulai pertama Bu Tri berbicara sampai barusan juga untuk ditulis resumenya, karena nanti kalian harus mengumpulkan resume tersebut di akhir MPLS atau pada hari Kamis. Oke. Kemudian jangan lupa juga saya ingatkan untuk selalu mendownload file dari wali kelasnya, karena nanti akan berisikan LKS, tugas-tugas dan hal-hal lainnya ya. Dan kemudian dikumpulkan sesuai dengan link yang diberikan oleh wali kelasnya masing-masing di grup WhatsApp-nya gitu ya. Oke. Ya, tetap semangat ya.
dan selalu sehat. Jangan lupa juga kalian kalau di rumah ya Bu cuci tangan, kemudian kalau keluar rumah juga pakai masker ya. Menjaga Karena juga kesehatan. untuk menciptakan kenyamanan juga. Oke. Demikian sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.